Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Puspa Nuria Kamarullah, NIM 2018-017063 dari kelas 5A2. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis fundamental KINO. KINO sendiri adalah kode saham dari PT Kino Indonesia Tbk. Langsung saja saya akan mengawalinya dengan analisis perusahaan secara kuantitatif. Saya akan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan yang ada dalam satu subsektor. Nah, KINO ini berada satu subsektor dengan KPAS. KPAS ini adalah kode saham dari Katanindo Ariesta Tbk. Kemudian ada saham MRAT, adalah kode saham dari PT Mustika Ratu Tbk. Dan UNVR adalah kode saham dari PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, data ini saya ambil dari RTI Bisnis tanggal 28 Oktober tahun 2020. Untuk membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan, saya menggunakan 5 rasio. Yang pertama yaitu ROE atau Return on Equity. Semakin besar ROE, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua DER atau Debt Equity Ratio. Semakin kecil DER, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga PER atau Price Earning Ratio. Semakin kecil PER, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat PBVR atau Price Book Value Ratio. Semakin kecil PBVR, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir, dividend yield. Semakin besar dividend yield, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, di sini saya akan membandingkan perusahaan KINO dan UNVR saja. Dan saya akan mengeliminasi saham KPAS dan MRAT karena ROE-nya minus. Tentu sebuah perusahaan tidak mau membeli saham yang rugi. Untuk membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan, saya menggunakan 5 rasio. Yang pertama yaitu ROE atau Return on Equity. Semakin besar ROE, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua DER atau Debt Equity Ratio. Semakin kecil DER, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga PER atau Price Earning Ratio. Semakin kecil PER, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, PBVR atau Price Book Value Ratio. Semakin kecil PBVR, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir, dividend yield. Semakin besar dividend yield, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, di sini saya akan membandingkan perusahaan KINO dan UNVR saja. Dan saya akan mengeliminasi saham KPAS dan MRAT karena ROE-nya minus. Tentu sebuah perusahaan tidak mau membeli saham yang rugi. Kemudian saya akan memperhitungkan KINO dan UNVR saja. Berikut ini adalah analisis rankingnya. Yang pertama, ROE, KINO mendapatkan posisi kedua dan UNVR mendapatkan posisi pertama. Yang kedua, DER, KINO mendapatkan posisi pertama dan UNVR mendapatkan posisi kedua. Yang ketiga, PER, KINO mendapatkan posisi pertama dan UNVR mendapatkan posisi kedua. Yang keempat, PBVR, KINO mendapatkan posisi pertama dan UNVR mendapatkan posisi kedua. Dan yang terakhir, dividend yield, KINO mendapatkan posisi pertama dan UNVR mendapatkan posisi kedua. Selanjutnya, saya akan menjumlah KINO mendapatkan jumlah 6 dan UNVR mendapatkan jumlah 9. Angka yang kecil berada di saham KINO, maka saya akan lebih lanjut menganalisis saham KINO. Mengapa saya memilih KINO atau PT Kino Indonesia Tbk? Yang pertama, karena perjalanan selama hampir 3 dekade, KINO juga telah bertransformasi menjadi perusahaan yang mapan dan terkemuka. Yang kedua, merupakan perusahaan induk dari entitas-entitas anak yang berdomisili di luar negeri yang tersebar di wilayah Asia didirikan pada tahun 2013 di Singapura.
Yang ketiga, selain bersaing di dalam negeri, KINO juga melakukan pengembangan bisnis untuk menambah kawasan Asia dengan membuka kantor cabang di luar negeri, yaitu di Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand, Kamboja, dan India. Dan yang terakhir, kualitas produk KINO juga memenuhi standar kualifikasi internasional, terbukti dengan meningkatnya permintaan pasar dari seluruh dunia. Selanjutnya ada profil PT Kino Indonesia Tbk. PT Kino Indonesia Tbk atau biasa disingkat Kino didirikan pada tahun 1999 dengan nama PT Kino Care Era Cosmetindo dengan berawal dari satu pabrik dan 58 karyawan. Saat ini, Kino menjadi satu perusahaan besar dengan 8 grup perusahaan, 6 pabrik, dan total lebih dari 8.000 karyawan. Kino memiliki 37 brand yang terbagi dalam 34 kategori dengan lebih dari 700 SKU. Kino telah memproduksi berbagai jenis produk kecantikan seperti perawatan wajah, perawatan rambut, wewangian, pembersih daerah kewanitaan, perawatan pria, dan kosmetik. Selain itu, Kino juga memproduksi aneka produk perawatan rumah tangga seperti pembersih, pelembut, dan penyegar rumah. Berbagai perawatan bayi seperti pembersih, peralatan bayi, deterjen pakaian, serta aneka minuman kemasan seperti minuman berenergi, minuman penyegar, minuman kesehatan, dan minuman herbal. Selanjutnya, perjalanan PT Kino Indonesia Tbk dari tahun ke tahun. Yang pertama, PT Kino Indonesia Tbk atau biasa disingkat Kino berawal dari sebuah perusahaan distribusi kecil bernama PT Duta Lestari Sentra Tama atau biasa disingkatnya DLS yang didirikan pada tahun 1991. Memanfaatkan peluang yang ada saat itu, mengembangkan usaha dilakukan DLS dengan mendirikan PT Kino Sentra Industrindo atau biasa disingkat KSI, sebuah perusahaan produksi makanan ringan pada tahun 1997. Yang kedua, pada tahun 1999, Perseorangan mendirikan PT Kino Care Era Cosmetindo sebagai produsen aneka produk perawatan tubuh untuk semua gender dan usia. Yang ketiga, pada tahun 2014, PT Kino Care Era Cosmetindo berganti nama menjadi PT Kino Indonesia. Produk pertama yang diluncurkan adalah pembersih muka 2-in-1 Oval, disusul dengan produk vitamin rambut Ellipse, sabun daerah kewanitaan Recife, dan parfum dalam bentuk gel atau es cooling. Yang keempat, pada tahun 2003, Perseorangan kembali memperluas segmen usaha melalui diversifikasi produk pada segmen keperawatan bayi dan rumah tangga yang dipasarkan dengan merek dagang Sleek Baby. Kini Sleek Baby menjadi salah satu pemimpin besar untuk produk pembersih peralatan bayi di Indonesia. Dan yang terakhir, pada tahun 2011, Perseorangan mendapatkan lisensi dari Wencan Group Co Pte Ltd Singapura untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk larutan penyegar cap kaki 3. Lisensi ini melengkapi portofolio Kino di bidang minuman. Sebelumnya, Kino memproduksi minuman energi atau biasa yang disebut Fanta dan minuman herbal Cap Panda. Berikut ini daftar nama Direktur dan Komisaris PT Kino Indonesia Tbk. Sebelum kita berinvestasi, alangkah baiknya jika kita mengetahui siapa saja Direktur dan Komisaris perusahaan tersebut. Berikut ini juga ada daftar nama pemegang saham PT Kino Indonesia Tbk. Selanjutnya juga ada beberapa penghargaan yang diperoleh PT Kino Indonesia Tbk. Berikut ini ada berita positif tentang PT Kino Indonesia Tbk. Berita ini dari kontan.co.id pada tanggal 13 Oktober 2020. Selanjutnya, saya akan menganalisis income statement.
Dari PT Kino Indonesia Tbk, dilihat dari revenue atau pendapatan yang warnanya ungu ini, dilihat dari 5 tahun terakhir, dari 2015 sampai 2019, pendapatan mengalami peningkatan. Ini merupakan indikasi bahwa saham Kino merupakan perusahaan yang baik dan berkembang. Kemudian saya juga akan menganalisis balance sheet-nya. Yang kita lihat di sini adalah aset yang berwarna biru. Dari tahun 2015 sampai 2019 juga mengalami peningkatan. Itu berarti bahwa perusahaan ini bagus dan berkembang karena aset selalu meningkat. Jadi, kesimpulan dari hasil-hasil Kino beberapa tahun ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan, baik itu mencari capital gain dari penjualan saham ataupun mencari dividen. Karena di tahun 2020, Kino membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 3,48%. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat baik bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.